Fakri Suatu Nasana, NIM akhir 156. Perkenalkan, nama saya Putri Wulan Fahira dengan NIM akhir 148. Saya Alivia Putri Ayati dengan NIM akhir 142. Perkenalkan, nama saya Ivana Anindya Jupri dengan NIM akhir 003. Udah datang, kita langsung discuss aja yuk. Boleh. Ayo. Aku boleh mulai duluan gak sih? Kita diskusi tentang kasus terbaru, tahu gak sih kalian? Apa? Yang Yang ini mana? kasus kekerasan seksual. Yang mana? Bentar, nih. Tuh. Iya tahu, sering banget lihat di beranda aku yang anak FH kan. Iya, betul banget. Kan? Betul banget, sumpah bener banget. Sayang banget gak sih, masa di Undip ada kasus begituan? Ya kan, jadi jelek-jelekin nama Undip. Iya. Terus gimana kalau kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang kesma nih, kita menggerakkan siswa-siswi Undip nih biar kasus itu nggak terulang lagi di lingkungan kampus kita. Boleh. Setuju. Tapi gimana ya? Tapi kira-kira programnya apa? Nah, iya. Apa ya kira-kira yang efektif? Gimana kalau kita bikin konten edukasi? Kayak kita ngejelasin tentang bahaya kekerasan seksual, terus kita mengajak untuk sama-sama stop kasus kekerasan seksual, gimana? Cuma kalau misalnya konten tuh audiens biasanya tuh suka nge-skip gitu loh, jadi kurang efektif. Iya bener, apalagi Gen Z sekarang tuh kayak males tuh baca berita-berita gitu kan. Iya. Iya. Kalau kayak ngadain seminar gitu, oke gak? Ya buat Bisa ngebahas sih, kekerasan bisa seksual. sih. Tapi kalau misalnya seminar tuh harus ngundang tamunya lagi tuh susah. Iya lagi. Terus, Iya, ya. Iya, influencernya harus yang terkenal. Iya biar Oh, makin iya. tertarik Iya, ya benar. benar sih. Bentar. Apa ya next stepnya? Gimana kalau kita buat kayak lomba gitu, lomba editing tentang kayak kasus seksual ini. Poster Kayak gitu. iya. Bisa. Bisa sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya lomba tuh butuh dana lagi yang banyak. Iya sih. Terus juga ribet teknisnya. Karena kan kita sekarang lagi UTS kan. Iya sih. Kalau lagi pada sibuk. Bener. Iya kan? Iya Iya. juga. Terus apa ya kira-kira? Apa ya? Gimana kalau kita ngadain kampanye stop kekerasan seksual? Kayak Kita gimana? Iya, itu nanti gimana? kolaborasi sama BEM fakultas sama HIMA. Jadi kita nanti menyuarakan untuk stop kekerasan seksual di lingkungan Universitas Diponegoro. Gimana? Bisa sih. Berarti kampanye bareng-bareng gitu ya? Kayaknya so far itu yang paling Iya. efektif gak sih? Kayak Kayak juga pasti tertarik kan. Iya, apalagi kolaborasi. Iya, kolaborasi dari organisasi-organisasi besar di Undip gitu kan. Iya lagi. Boleh sih, boleh. Aja kali ya. Iya, boleh. Bisa. Setuju berarti? Setuju. Oke, kita nanti langsung aja buat Bisa sih, langsung rencananya. Iya, langsung Saya mereka mengacak hubungi aja. kalau udah ke mereka. Oke. Yang pertama, dinamis dan interaktif. Komunikasi dipandang sebagai proses bolak-balik, bukan satu arah. Nah, yang dimana si penerima dan pengirim ini itu secara simultan bertukar peran, mengkodekan pesan satu sama lain. Yang kedua adalah tanggung jawab bersama. Jadi pengirim maupun penerima harus berbagi tanggung jawab atas keberhasilan komunikasi. Pengirim harus memastikan bahwa penerima memahami pesan dengan baik, begitu juga sebaliknya. Oke, yang ketiga melibatkan pesan verbal dan non-verbal. Jadi nggak cuma kata-kata yang dikeluarkan dari mulut kita, tetapi juga ada gestur tubuh, ekspresi wajah, lalu ada mimik wajah, dan nada suara. Lalu contoh dari verbal dan verbal itu contohnya kayak kenapa kamu ngomong kayak gitu. Di situ kan ada kayak gestur dan omongan kita. Nah, kalau transaksional itu dilakukan secara bersamaan. Yang keempat ada negosiasi makna. Jika adanya perbedaan dalam pemahaman, para partisipan akan bernegosiasi untuk menemukan makna
yang dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak. Nah, kami memberikan contoh yaitu small group discussion. Jadi, small group discussion ini sendiri itu adalah komunikasi yang melibatkan sejumlah kecil orang, 3-10 orang, untuk menentukan suatu masalah, menentukan topik, serta mencapai kesepakatan bersama. Nah, hubungan keduanya antara mode transaksional dengan small group discussion, yaitu yang pertama adanya aspek model transaksional yang diimplementasikan dalam small group discussion. Lalu yang kedua adanya umpan balik atau feedback. Dan yang ketiga adanya komunikasi dua arah. Nah, jadi semua grup itu memberi dan menerima informasi secara bersamaan. Yang keempat, ada konteks mempengaruhi makna, di mana suasana diskusi, relasi antar anggota, dan topik diskusi menentukan dinamika suatu percakapan. Yang kelima, ada peran fleksibel, tiap anggota bisa jadi pemimpin, pengarah, dan pendengar secara bersamaan. Yang keenam, ada makna dinegosiasikan bersama, yaitu kesimpulan dan hasil diskusi muncul dari adanya interaksi bersama, bukan hanya dari satu orang saja. Kesimpulan dari model komunikasi transaksional terhadap small group discussion adalah bahwa dalam small group discussion ini, komunikasi berlangsung secara interaktif dan dua arah, di mana pengirim dan penerima pesan itu berperan sekaligus. Hal ini menunjukkan bahwa SGD ini merupakan penerapan dari komunikasi transaksional, karena proses komunikasi terjadi secara simultan, saling mempengaruhi dan kontekstual. Makna dari dalam diskusi kelompok kecil ini tidak hanya datang dari satu arah, namun dibangun bersama-sama melalui umpan balik, respon, dan interaksi antar anggota secara berterus-menerus.